Era sekarang ini adalah sinergi. Siapa yang punya kecerdasan dalam sosial, siapa yang punya skill dalam sosial, kemudian siapa yang memiliki attitude dalam sosial, dia akan memenangkan itu gitu. Karena siapa yang akan menjatuhkan, jadi mindset kita mental kepiting, mental kepiting katanya orang ya, yang suka ngejatuhin orang, yang suka ngejudge orang. Allah lo, kamu mau berbagi apa sih di konten kamu, receh banget nih gitu kan. Cobalah konten, not about compare gitu. Kita harus tumbuh bareng-bareng kayak kelemahan aku apa, kelebihan kamu apa, ayo kita share joinan ini. Back to my YouTube channel Ummul Khair Ahmaya. Saat ini aku lagi bersama perempuan hebat. Dia lahir di sebuah desa tapi pemikirannya bukan lagi lokal ya. Please not local. Dia jauh-jauh kesini sebenarnya. Just for you. Just for me, and I don't know what should we do here. Kita nggak tahu mau ngapain, cuma katanya sih mau bikin konten ya. Sampai rempong. Pada akhirnya kita pilihannya di tempat yang sama. Oke. Kenalin diri dong, seorang Moza. Semuanya. Apa ya? Gitu doang. Sebelumnya terima kasih Ummul sudah spesial ngundang aku di YouTube channelnya Ummul. Wah, masya Allah. Spesial ya. Dan perkenalkan, nama aku Mozayana Moza. Teman-teman bolehlah secara langsung kunjungi Instagram aku di Mozazana ID. Nah ini nih. Ya nih nama Instagramnya ya. Dan aku juga ada podcast nggak sih? Kita bareng-bareng kemarin. Jadi ceritanya dia menyampaikan kegalauannya kapan hari. Aku mau bikin podcast nih Mak, apa nih namanya gitu. So you recommendation? Yes, I recommended a name. Dan namanya itu ya Ruang Riang Podcast. Sebenarnya kita pengennya Ruang Raung ya. Ruang Raung Podcast awalnya, tapi pada akhirnya jadi Ruang Riang. Iya, benar banget. Dengan berbagai pertimbangan. Dan kerennya itu yang nggak aku miliki, tapi dia miliki. Dia perempuan yang masih muda dengan banyak ide yang brilian. Oh, masya Allah. Dan dia action gitu loh. Gak sama kayak aku mikir planningku ini seandainya aku jual ide aku kaya kali ya gitu. Cuma actionnya nggak ada gitu. Ya apapun kondisi kita harus bersyukur sih. Iya nggak sih. Memang harus begitu. Kekuatan terbaik itu ya. Iya. Karena kita tidak akan pernah sebenarnya menemukan diri kita di orang lain, begitupun orang lain. Iya. So just love yourself. Nah, gue sebenarnya gitu ya. Iya. Iya nggak sih? Iya banget. Kayaknya perlu deh Moza kayak sedikit cerita aktivitasnya sekarang apa ya? Iya nggak apa ya yang tahu Moza gitu ya. Actually aku sih lebih ke tidur. Iya sama sih. Bangun tidur gitu ya. Iya bangun tidur Dan makan. Baru sekarang nih karena the new normal akhirnya aku memilih di abnormal ya bikin konten. Yes. Sesimpel itu kan. Enggak sih. Aku sebenarnya adalah social youth movement asosiasi. Kemudian aku lebih kepada social worker dan aku hobi aja untuk gerakin anak-anak muda. Intinya aku lebih kepada kepemudaan, leadership dan development lah. Nah kan kenalannya aja gitu. Itu aja sih simpelnya. Dan berapa sih omsetnya? Mungkin kayak Ummul nggak, aku tidak beromset sih. Gak bisa sih kalau ngomongin omset financially, but just aku kira aku merasa living in my process. Dan aku cuma ingin berbagi ke teman-teman karena kita tidak bisa tebak siapa kita di 3 tahun ke depan, in the future. Sampai titik ini aku pun sama Ummul kita tidak bisa tebak kan hasilnya apa. Oh ternyata Moza begini loh. Oh ternyata ada di situ-situ aja tapi Moza udah gini-gini loh. Gak mau. Ya kan sebenarnya gitu. Jadi teman-teman subscribers cuy udah kayak punya banyak subscribers. Jadi teman-teman Ummul
kita lihat ya beberapa tahun ke depan, 3 atau 5 tahun ke depan. Sebenarnya ketika aku mengundang Moza lagi di channel YouTubeku, Moza udah berbeda, ngomongin lagi topik yang berbeda gitu ya. Topik apa dan dia sudah punya omset berapa ya? So I not want to start apapun dengan uang sih sebenarnya. Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu siapa diri kita sebelum ngomongin finansial dan semacamnya. Alright. Ngomongin soal Moza kan bergerak di bidang sosial, bergerak bersama anak-anak muda. Apalagi sekarang kan udah generasi Z ya, aku pikir udah bukan lagi generasi milenial kayak kita. Yang sebentar lagi udah ditinggalkan zamannya. Iya, benar banget. Aku yakin Moza bertemu banyak sekali generasi kita, generasi muda. Kemudian pendapat Moza nih tentang pemuda saat ini, generasi Z itu gimana? Mereka soal semangatnya, soal impiannya, soal future goals-nya. Kemudian gimana menurut Moza? Karena aku pikir Moza lebih banyak terlibat dengan anak-anak SMA, dengan anak-anak SMP mungkin gitu. Aku sebenarnya bersyukur gitu ya. Zaman aku dulu tidak ada orang yang sepeka aku. Ternyata andaikan dulu ada anak-anak muda yang bisa gerakin atau punya ide kemudian seperti Moza gitu. Enggak juga banyak sih ide seperti aku, tapi empati seperti aku gitu. Nah ternyata sekarang anak muda yang lebih jauh dari aku tuh banyak sekali umur. Dan aku berpikir dan mereka sudah start duluan gitu. Tapi kayak kemudian mereka masih kayak bingung gitu. Apa sih langkah taktis, apa sih action yang harus dieksekusi? Maksudnya yang untuk mengkonkretkan gitu kan. Dan kayaknya memang anak muda sekarang ini kayak butuh satu forum di mana forum itu support semua perbedaan, di mana forum itu kayak ngerasa bahwa tidak hanya kamu menjadi leader, tidak hanya kamu menjadi pemenang, tapi kita tumbuh bareng-bareng. Hanya sebatas itu. Jadi era sekarang ini bukan lagi era kompetisi ya. Era sekarang ini adalah sinergi. Siapa yang punya kecerdasan dalam sosial, siapa yang punya skill dalam sosial, kemudian siapa yang memiliki attitude dalam sosial, dia akan memenangkan itu gitu. Karena siapa yang akan menjatuhkan, jadi mindset kita mental kepiting, mental kepiting katanya orang ya, yang suka ngejatuhin orang, yang suka ngejudge orang. Allah lo, kamu mau berbagi apa sih di konten kamu, receh banget nih gitu kan. Cobalah konten not about compare gitu. Kita harus tumbuh bareng-bareng kayak kelemahan aku apa, kelebihan kamu apa, ayo kita share joinan ini. Nah itu adalah karena apa? Karena anak muda sekarang ini sudah memiliki peluang banyak. Aku kira adalah overload information. Jadi semua punya versi untuk tumbuh gitu. Jadi janganlah untuk saling ngejatuhin. Nah itu sih yang kita tumbuh bareng-bareng lah. Tapi sebenarnya ngomongin soal itu ya di sisi perempuan sendiri, sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali kemudian perempuan yang menjatuhkan sesama perempuan lainnya. Banyak sebenarnya seperti itu ya. Gak hanya ngomongin pemuda, tapi mungkin perempuan lebih di posisi itu menurutku sih. Bukannya justru saling support. Wah kamu cantik, kamu cantik dengan dirimu sekarang gitu. Jadi cantik is not about kamu putih, kamu hidungnya mancung, tidak sebatas itu tuh sebenarnya gitu. And I agree about it. I agree about it. Dan sebenarnya kita udah pernah ngomongin itu ya. Kita sudah ngomongin itu sebelumnya sih. Gitu. Dan sebenarnya kenapa kemudian konten ini tercipta? Tapi kita nggak tahu mau bahas apa. Pada akhirnya kita ngobrolnya memang ngalur ngidul ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti tidak perlu sampai tegang, stres apalagi nonton video ini. Jadi enjoy aja ya. Kita ngomongnya ngalur ngidul. Kalian juga bisa mikir terserah lah apalah. Mau kalian sukai, mau kalian nggak suka juga nggak apa-apa. Aku nggak menyarankan kamu untuk subscribe kok. Mau subscribe aku juga mau. Aku nggak memaksa di situ gitu. Jadi santai aja lah ya. Kayak ngomongin pemuda Madura, aku yakin karena Moza saat ini sudah
fokus. Aku lihat ya dia mulai merintis Sampang Young Inspirations sampai sekarang yang itu lo baru lahir kemarin Gitu kayak bayi kemarin gitu. Bayi. And you know about start aku nyetatnya bagaimana? Iya, gitu. aku Kemarin yakin mulai dari zero banget. Itu akun baru berdiri kemarin. Mungkin ketika aku sudah setahun yang lalu ya, kalau lebih lah mungkin ya, tapi dikit mungkin lebihnya. Cuma itu akun yang awalnya ini perkembangannya cepat banget, ini Moza gimana gerakinnya ya, aku sampai But itu followers organik lo ya. the real followers. Jadi bukan bye. Jadi memang aku ngelihat perkembangan Sampang Inspirations, kemudian Moza fokus di desa, meskipun dia di Surabaya tapi dia juga mengembangkan desanya. Itu kok bisa sih? Itu gimana caranya Moza ngatur itu gitu loh? Posisi di Surabaya, posisi nggak di Madura, nggak di Sampang tepatnya, tapi kok bisa akun itu bisa jalan? Bukan akun sih, aku tepatnya program gerakannya bisa berjalan. Itu gimana Moza membagi waktunya? Dia masih waktu itu sebagai mahasiswa. Iya, masih mahasiswa. Dan sekarang calon mahasiswa lagi gitu kan? Calon mahasiswa lagi. Cuma memang aku ngerti banget mahasiswa itu sibuk banget, apalagi semester akhir. Yes. Tapi aku melihat justru di semester akhir Moza kok SYI keren sekali gerakannya itu gimana ngaturnya? Oke, mungkin setiap orang punya cara ya, punya timing untuk manajemen dirinya, manajemen bagaimana dia untuk tumbuh dan berkembang. Bagi aku adalah aku punya prinsip SKBBC must be produktif. Ya, okay. Jadi sibuk dan produktif itu kita harus benar-benar betul membedakan mana sih sibuk, mana sih produktif. Yes, alright. Dan aku memang sedikit sih punya 3 prioritas waktu itu ya. Kalau aku banyak prioritas, aku multitasking, misal aku tidak bisa total nih di 3 prioritas itu. Waktu itu aku lagi multitasking banget di bidang skripsi, dan aku lagi dikejar banget. Dan sebenarnya itu mau nggak mau ya skripsi. Dan mungkin kamu nggak pernah ngerasain nangis karena skripsi ya? No. Ngapain? Nangis karena skripsi. Ngapain, kebetulan Allah memudahkan di situ. Oke. Yang kedua adalah aku fokus di pengembangan proyek sosial aku di daerah. Kemudian yang 3, waktu itu aku sedang didelegasikan oleh daerah untuk ke Jawa Timur. Oh, itu masih Jawa Timur ya? Iya, masih di Jawa Timur. Oke. Sebagai pemuda. Iya, teman-teman perlu diketahui bahwa sebenarnya Moza pemenang 2 pemuda pelopor nasional loh ya, nasional. Bukan ecek-ecek. Itu sih umul. Jadi kayak ada tiga prioritas, belum lagi prioritas yang lain. Tapi bagi aku selama makanya aku bilang di semua forum bahwa kita tidak bisa tumbuh kalau sendiri. Alright. We must have partner yang tentunya sevisi dan semisi dengan kita loh ya. Alright. Kita harus punya teamwork yang bagus. Kita harus punya manajemen yang bagus. Oke, bisa kita handle semua tentang SCI, aku yang handle. Tapi apa tujuannya kita bikin komunitas ya, bikin organisasi yang maka kemudian kita akan guide banyak orang untuk tumbuh di sana gitu kan. Bareng sesuai passionnya. Misal contoh, kamu public speaking, iya aku juga bisa kok public speaking. Kamu ternyata bisa di dunia content creator, aku juga akan pelajari dunia content creator. Tapi kita harus bagi itu ke orang lain untuk bisa tumbuh bareng-bareng. Bagi aku gitu. Dan yang terpenting sih aku ngerasa semakin kesini aku semakin sadar bahwa apapun yang kita kerjakan berdasarkan hobi, kesukaan, senang, kayak waktu semacam apapun udah ada bodo amat, seneng aja gitu ngelakuinnya. Padahal aku dari Surabaya harus naik bis gitu kan, ke Sampang, kemudian belum lagi bimbingan ke dosen, belum lagi aku harus bikin project dan semacamnya, belum lagi aku evaluasi dan semacamnya. Oh my god, mungkin karena kalau tubuhku ini bukan ciptaan Allah ya, bisa aja kali hancur di jalan. Bisa dibagi satu-satu, bisa aja ini menjadi pecahan-pecahan kan. Iya. Karena berhubung tadi itu gitu. Kita berangkat dari, aku pikir ada niat dulu, kemudian tujuan yang jelas untuk apa dan mau ngapain, kemudian
Atau jangan-jangan kamu ingin show off aja, just for you must be a leader and be founder. No, tidak hanya sebatas itu. Bagi aku validasi pengakuan itu tidak perlu dibicarakan. Alam akan berbicara sendiri. Iya, alam akan berbicara. Alam akan berbicara sendiri. Yang terpenting adalah ketika kita ketemu dengan orang, oh, you have value. Kamu punya value loh untuk ciptain ini. Apa sih value kamu? Aku ingin ketemu dengan anak muda yang tidak apatis, membangun desa daerah maksudnya ya bareng-bareng. So actually aku terinspirasi dari kamu, Umul. Ya ampun, padahal aku terinspirasi dari Moza. Nah ini maksudnya recharger. Ini adalah spirit positivity ya sih. Alright. Dan aku sebenarnya aku terinspirasi di kamu gitu. Oke, aku tidak punya model yang bagus gitu ya, face yang keren untuk jadi duta gitu kan. Untuk gini. But aku bisa gerakin daerah dari sisi yang lain ternyata. Dan ketika kita kumpul di dalam satu forum itu sama-sama bergerak dari daerah, kayaknya keren deh gitu kan. Akhirnya mungkin aku dulu agak sedikit apatis sih ke daerah gitu ya waktu 2016. Tapi ketika 2017 aku coba ingin mengkonkretkan ide, aku diskusi kok ke kamu kan, ngasih tahu gitu kayak gimana sih Umul gini. Kamu yang cukup telaten merawat Sumeneb kala itu, meskipun mainnya hanya just media, tapi bagi aku memberi dampak itu tidak harus turun ke lapangan. Kita akan bangun sesuatu hal di daerah gitu kan. Maksudnya kan kalau Muza bangun pos-pos project di daerah melalui daerah-daerah ya. Ya kita tidak harus ke sana sih. Memberi dampak adalah bisa kita saling hey, apa keep kabar? in touch. Iya, keep in touch. Hey, apa kabar kamu gimana gitu. Tapi memang penting banget sih keep in touch ya. Penting banget. Bahkan itu kenapa yang bikin rahasia suatu komunitas total. Suatu komunitas mempunyai value. jadi memang dulu kuncinya Moza menggerakkan itu dari jarak jauh dengan ya keep in touch dengan teman-teman. Awal mula mendirikan kayak semacam Moza memutuskan untuk orang-orang ini sebagai partner Moza itu gimana? Aku pikir nggak tahu ya, itu kayak hati berbicara gitu. Kalau ternyata orang ini punya visi yang sama dengan kamu, dan kayak tangan-tangan Tuhan itu tidak pernah salah sih Umur. Oh my god, tangan-tangan Tuhan tidak pernah salah bahwa oh kamu harusnya cocok lebih korek sama ini, kamu lebih korek sama ini gitu. Secara otomatis ketika misal kita value-nya, core value-nya tidak nyatu, itu kayak seleksi alam dan secara etika keluar aja gitu. Jadi kemudian pergerakan yang dilakukan di Sampang itu berarti anak-anak yang ada di Sampang. Iya. Anak muda enggak sih? Kita gerakannya, kita relawannya tidak hanya orang Sampang. Relawan kita ada yang dari Pamekasan juga total gitu ya. Kalau sebenarnya nggak ada nih, nggak mungkin karena terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Pada intinya Sampang ini sama Inspiration ini kayak semacam membangun Indonesia melalui daerah, yang maka kemudian relawannya boleh dari mana saja yang memiliki kepedulian untuk Sampang. Sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya sesimpel itu. Aku jadi speechless banget nih kalau Moza. Aku speechless jadi. Karena kenapa ya? Kenapa orang bilang begini, kamu tuh bodo amat Moza. Kenapa kamu nggak Indonesia kan yang inspiration, sehingga kamu tidak punya energimu akan sama aja, kamu akan menguras banyak energi. No. Bagi aku adalah merawat mindset dan merawat orang tumbuh itu butuh banyak analisa gitu, analisis orang gitu loh. Bayangkan coba. Dan akunya tidak begitu langsung keluar sih Umul, tapi bagi aku oh lingkungan ini bikin aku tumbuh, lingkungan ini loh yang nyaman, lingkungan ini yang mudah aku untuk reminder diri aku untuk bergerak gitu. And you know, sebenarnya aku melihat sih ya, memperhatikan beberapa adik-adik kelasku, ternyata justru mereka terinspirasi dengan Sampang Inspirations. Bahkan kemudian mereka sampai menciptakan Indonesians Youth bla bla bla. Oke. Dan bla 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 Indonesian Youth Movement maybe. Memang ternyata ketika aku ngobrol sama mereka, Mbak, aku pengen nyiptain ini loh gitu. Mereka bilang, aku pengen pergerakan kayak Sampang Inspiration nih. Aku pengen gini. Oke, aku support aja gitu. Cuma gimana caranya kamu punya ciri khas? Yes, ya, kamu punya ciri khas. Jadi meskipun kamu mengikuti langkah-langkah ini, tapi kamu juga punya hal apa yang kamu tonjolkan dari yang telah kamu ikuti yang lain. Yes. Jadi harus bisa. Aku pikir silakan mencari beberapa contoh, tapi kamu ciptakan contoh sendiri gitu. Yes. Kumpulkan beberapa keping-keping yang ada, kemudian kamu ciptakan satu keping yang lebih indah dari yang sudah ada. Aku sih oke-oke aja, silahkan, tapi you have to be yourself tetap. Jadi kamu silahkan mengikuti siapapun, tapi kamu harus
menjadi dirimu di situ, menciptakan yang kamu banget gitu loh. Aku sebenarnya bersyukur sih semua terinspirasi itu karena memang itu adalah visi kami sebenarnya. Misi kami sebenarnya untuk ya aku cuma ingin ngetuk hati orang anak muda untuk Berarti Moza berhasil ya sebagai sampang yang itu inspiration. ada juga sih bangkalan yang inspiration tapi just konten doang kemudian ada namanya Bismillah aja dulu nggak apa-apa ini ada ide Tapi memang itu ide- apa namanya, itu sudah dapat legalitas dari sampang inspiration No, sebagai nama. aku tidak buka di setiap regional. Jadi Sampang Inspiration ini memang sengaja aku tidak konsep begitu. Aku ingin ibaratnya sumur nih, aku ingin gali dulu lebih dalam. Kemudian ketika misal lebih dalam kan semakin banyak ya airnya ya. Aku coba terus memperdalam. Karena dunia kepemudaan itu akan semakin luas ketika kita akan gali lebih dalam. Bener. Kita tidak bisa main-main. Contoh ya, kenapa saya tidak ciptakan di banyak regional? Sumeneb, misal Pamekasan dan semacamnya kayak semacam metode komunitas yang lain ya. Karena memang kita tidak tidak bicara dapur orang ya. Iya. Karena setiap komunitas atau bisnis atau apapun punya dapur sendiri-sendiri, punya SOP sendiri-sendiri. Nah, yang membedakan di SCI sebetulnya banyak ya. Selain core value yang kita bangun, aku lagi nge-mentoring beberapa anak-anak muda untuk we have to growing lebih dari aku. Tapi sebenarnya malah aku udah kayak ngerasa punya mentor gitu ya. Gila, bener alay banget. Jadi kadang aku lagi bingung mau ngapain di Lebar Batik, atau aku bingung di kegiatanmu mau ngapain. Jadi aku emang larinya ke Moza, teman-teman ya. Bener nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau pengen ngobrol apapun, dia orangnya welcome. Jadi bisa Langsung terbuka kontak bagi siapa. Instagramnya aja Moza Zana ya. Tapi jangan tanyakan dua hal.